Menjelang pemungutan suara pemilu serentak tanggal 14 Februari tahun 2024, berbagai isu politik santer merebak. Bahkan ada beberapa partai politik yang sudah berkampanye baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Kontestan pemilu dan pilpres jangan coba-coba menjadikan tempat ibadah sebagai lokasi kampanye. Sebab, semakin banyak pihak yang peduli dan akan turut mengawasi larangan tersebut. Dewan Masjid Indonesia, DMI, misalnya, telah merekomendasikan masjid tidak boleh dipergunakan sebagai tempat berpolitik praktis. Budi Ali Hidayat, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Cimahi, menghimbau dan mengajak seluruh umat Islam untuk memaksimalkan masjid sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Ali Hidayat, Kepala Seksi Bimas Islam Kementerian Agama Kota Cimahi, menghimbau dan mengajak seluruh umat Islam Kota Cimahi untuk memaksimalkan masjid sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai masjid tercoreng karena digunakan untuk melaksanakan politik praktis. Jika terjadi seperti itu, maka akan timbul gesekan-gesekan di antaranya umat Islam. Pertahankan masjid sebagai lambang umat Islam dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Jazakallahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemerintah pusat sudah membuat peraturan yang sudah disahkan di mana tempat ibadah dilarang keras digunakan untuk berpolitik. Larangan kampanye di masjid dan rumah-rumah ibadah lain sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Sehingga siapa saja, tanpa terkecuali, harus menaati aturan tersebut. Sesuai undang-undang, memang ada 3 tempat yang tidak boleh dipergunakan untuk kampanye, yakni tempat ibadah, fasilitas pendidikan, dan gedung atau fasilitas pemerintah. Telah kita ketahui pada dasarnya masjid adalah menjadi salah satu pemenuhan kebutuhan spiritual, sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagai tempat salat saja, namun juga merupakan pusat kegiatan sosial kemasyarakatan, serta pusat pendidikan agama seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah pada zaman kejayaan Islam saat itu. Beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa fungsi masjid adalah sebagai tempat yang di dalamnya banyak menyebut nama Allah atau tempat berzikir, tempat beritikaf, tempat beribadah, salat, pusat pertemuan Islam untuk membicarakan urusan hidup dan perjuangan. Seorang muslim tidak akan pernah bisa lepas dengan masjid barang sehari pun. Hal ini karena masjid adalah tempat umat Islam menunaikan kewajiban salat 5 waktunya. Tidak hanya dibangun dengan megah saja bangunan fisiknya, namun masjid juga perlu dimakmurkan dengan berbagai kegiatan ibadah juga dakwah. Ada banyak cara memakmurkan masjid, yang ternyata juga perlu melibatkan banyak pihak. Adapun definisi memakmurkan masjid yang dimaksud di sini yakni definisi menurut syariat, yang mencakup 2 hal yaitu memakmurkan secara fisik dengan memakmurkan secara non-fisik. Adapun memakmurkan secara fisik artinya memakmurkan bangunannya seperti memperbaiki bangunan masjid, memperindah arsitektur masjid, membersihkan bagian-bagian masjid serta memberikan pelayanan untuk masjid. Memakmurkan masjid secara non-fisik maksudnya menghidupkan masjid dengan berbagai ibadah-ibadah seperti salat di masjid, berzikir di dalamnya, menunjuk imam sholat juga muazin yang fasih bacaannya, menyelenggarakan kajian-kajian agama seperti halaqah Quran, tafsir, ulumul hadits, fikih, syariah, dakwah, dan berbagai ilmu-ilmu yang bermanfaat lainnya. Dalam surah At-Taubah ayat ke-18 sudah Allah jelaskan bahwa hanya orang-orang berimanlah yang dapat memakmurkan masjid. Ini mengindikasikan jika memakmurkan masjid merupakan kewajiban setiap laki-laki yang mengaku dirinya beriman kepada Allah. Allah berfirman dalam surah At-Taubah yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.